Ya, baik. Selamat pagi, teman-teman. Ya, sebelumnya saya sampaikan permohonan maaf terlebih dahulu gitu ya, karena baru sempat mengirimkan link video hari ini karena dari kemarin laptopnya error terus gitu ya. Zoom-nya itu nggak bisa buka gitu ya, sehingga saya terkendala merekam video pembelajaran. Kemarin juga pada saat eh, kita ada pembelajarannya di hari Jumat, saya dikirimin link Zoom oleh si Pen gitu ya. Si Pen sebetulnya pinjamnya nggak ada masalah gitu ya. Hanya laptop saya yang bermasalah ya, tidak merespon link yang sudah dibagikan oleh si Pen gitu ya. Baik, puji Tuhan sekarang sudah bisa digunakan kembali. Ya, baik, terkait dengan topik hari ini, saya akan menyampaikan terkait asuhan keperawatan jiwa pada gangguan risiko bunuh diri gitu ya, sesuai dengan RPS yang sudah disampaikan oleh koordinator mata kuliah ya. Baik, langsung saja saya share screen. Materi yang akan saya sampaikan hari ini sudah saya share melalui si Pen. Boleh teman-teman nanti sambil menyimak video ini, sambil lihat materi yang sudah saya share sebelumnya, supaya nyambung ya. Baik, yang perlu kita ketahui bersama bahwa kita harus ingat konsep sehat sakit ya teman-teman. Itu harus selalu ingat bahwa kondisi sehat seseorang itu harus tidak hanya secara fisik aja ya, tapi harus bio, psiko, sosio, kultural dan spiritual ya. Kalau sehat secara jiwa ya, kesehatan jiwa harus sehat secara kognitif, afektif, fisiologis kaitannya dengan fungsi tubuh, perilaku dan sosial ya. Kenapa sosial ya? Nanti teman-teman akan lihat berbagai jenis gangguan sosial yang terjadi pada klien ya. Contohnya dengan isolasi sosial, kemudian apalagi ya, yang kaitannya dengan interaksinya dengan orang lain ya. Sehingga kondisi sehat kognitif, afektif, fisiologis, perilaku dan sosial ini diharapkan mampu memenuhi tanggung jawabnya dan fungsinya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh diri sendiri dan masyarakat gitu ya. Dan yang lebih penting adalah dia merasa puas ya, puas dengan perannya sebagai individu maupun hubungan interpersonalnya dengan orang lain. Ya. Nah, fokus dari tindakan perawatan jiwa adalah untuk meningkatkan kemampuan dalam mengatasi masalah. Ya, kalau masalahnya adalah kaitannya dengan interaksi sosial dengan orang lain, kita berharap setelah kita berikan intervensi keperawatan, ini klien bisa mampu untuk melakukan interaksi sosial dengan orang lain, gitu ya. Kemudian fokus dari tindakan perawatan adalah pemenuhan kebutuhan kesehatan secara holistik, ya. Nah, kalau ada kata holistik berarti semua aspek harus terpenuhi, ya. Baik aspek bio, fisiknya, psiko, ya, biopsikososiokultural dan spiritual ya. Nah, kalau dulu ya kita hanya belajar tentang gangguan diagnosis keperawatan gangguan jiwa saja ya. Kita lebih banyak terpapar eh, diagnosis keperawatan jiwa yang tujuh itu ya, yang isolasi yang halusinasi, waham, isolasi sosial, kemudian defisit perawatan diri, risiko perilaku kekerasan, risiko bunuh diri, dan satu lagi apa? Harga diri rendah kronis. Ya, dulu lebih banyak kita diperkenalkan itu, ya, diagnosis gangguan. Namun sekarang, gitu ya, penting untuk kita, gitu ya, mengenal diagnosis sehat dan diagnosis risiko, terutama teman-teman nurse. Ya, ini areanya teman-teman nih, bagaimana caranya orang yang berisiko mengalami gangguan jiwa pada akhirnya tidak mengalami gangguan jiwa. Orang yang sehat supaya tetap sehat, ya.
ciri khas diagnosis sehat itu ditandai dengan kata kesiapan. Ya, kesiapan meningkatkan ya, kesiapan peningkatan ya, defisien pengetahuan ya. Ini saya kutip dari buku yang dikembangkan oleh Departemen Perawatan FIKUI gitu ya. Jadi kita kita uh, akan mengenal apa sih bedanya yang dulu-dulu dengan yang sekarang. Ilmu itu kan harus berkembang gitu ya. Nah, teman-teman nurse gitu ya, teman-teman S1 keperawatan yang perlu teman-teman tekankan tidak hanya diagnosis gangguan tapi diagnosis sehat dan risiko gitu ya. Nah, diharapkan teman-teman setelah mengikuti pembelajaran ini mampu membedakan nih, apa sih bedanya antara diagnosis sehat, diagnosis risiko, dan diagnosis gangguan, gitu ya. Yang memang kalau teman-teman hari ini topiknya memang diagnosis, mempelajari diagnosis gangguan. Ya, diagnosis gangguan pun banyak ya. Kita spesifikkan hari ini membahas risiko bunuh diri, ya. Baik. Berikutnya, bentar, agak ngeheng. Ya. Nanti kalau teman-teman punya SDKI, SLKI atau Nanda Nikno, ya boleh teman-teman cek, gitu ya. Yang perlu teman-teman cek ketika membuka SDKI atau Nanda, teman-teman perlu menentukan batasan operasional dari diagnosis tersebut, ya. Sampai batas mana sih ini dioperasionalkan, ya, sehingga teman-teman tepat dalam mendiagnosis, ya. Contohnya kesiapan peningkatan perkembangan remaja, ya. Remaja itu usia berapa sih, ya. Kemudian perkembangan kemampuan psikososial remaja untuk mencapai identitas diri yang meliputi perannya, ya. Terus tujuan pribadi, keunikan, ciri khas, persahabatan dan kesetiakawanan yang berkembang pada usia remaja ya. Jadi teman-teman, yang pertama teman-teman harus sepakati ketika teman-teman mendiagnosis adalah tentukan batasan operasional. Benar nggak pasien saya ini usianya dalam rentang usia remaja? Berapa usianya? Ya, teman-teman tentu akan cross check, ya, entah itu dari rekam medis, ya, atau identitas lainnya, ya. Yang kedua, teman-teman perlu mengenali tanda dan gejala. Ya, sorry ini typo. Ya, perlu mengenali tanda dan gejala. Ya, secara subjektif, ya, secara subjektif remaja dapat menilai karena ini adalah diagnosis sehat, gitu ya. Tidak ada dalam diagnosis sehat data-data maladaptif. Itu key poinnya, ya. Tidak boleh ada dalam diagnosis sehat data-data yang maladaptif. Data-data biasanya adalah data-data yang sudah bagus, data-data yang idealnya. Contohnya, secara subjektif dia sudah mampu menilai, ya, remaja dapat menilai secara objektif kelebihan dan kekurangan dirinya sendiri. Itu kan sudah bagus. Remaja memiliki sahabat, ya. Remaja tertarik pada lawan jenis, mengembangkan bakat yang disukai. Cara objektifnya kita bisa melihat, ya, dia bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, ya, menemukan identitas diri yang objektif, memiliki cita-cita masa depan, punya teman sebaya. Ini kan hal-hal yang bagus semua, ya. Jadi kalau teman-teman nanti ketemu soal uji kompetensi, ya, datanya adalah data-data ideal, teman-teman hanya perlu mengeliminasi diagnosis, ya, risiko dan diagnosis gangguan. Artinya teman-teman hanya memilih diagnosis sehat saja, kesiapan bla 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 bla, ya. Kalau datanya memang data-data ideal, data-data yang sudah bagus, yang hanya perlu ditingkatkan saja, ya, hanya perlu dipertahankan atau ditingkatkan. Yang selanjutnya, teman-teman perlu menentukan tujuan. Tujuan teman-teman dalam memberikan asuhan perawatan untuk diagnosis kesiapan apa tadi, peningkatan perkembangan remaja adalah secara kognitif.
afektif, dan psikomotor. Ingat ya, menentukan tujuan harus tiga aspek ini ada. Nah, aspek ini letaknya ada di tujuan khusus. Ya. Tujuan dan kriteria evaluasi itu terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, menentukan tujuan dan kriteria evaluasi harus memenuhi kriteria SMART. Ya. Spesifik, measurable, attainable, relevan, dan timely. Itu harus ada. Ya. Contoh redaksinya adalah setelah dilakukan intervensi keperawatan pada klien X, ya selama berapa kali pertemuan, ya atau selama beberapa sesi, tuliskan satu sesi per sesinya berapa menit. Ya. Diharapkan klien mampu apa kompetensi apa target teman-teman ya secara umum. Barulah secara khusus, secara kognitif remaja akan mampu misalnya, klien akan mampu satu, mengetahui aspek positif dan kekurangan diri, mengetahui identitas diri, tujuan dan cita-cita masa depan, berprestasi dalam akademik, ya. Lalu secara psikomotor, psikomotor itu keterampilan. Klien mampu mengembangkan kemampuan diri, meraih prestasi pada kegiatan positif, beraktivitas aktif. Lalu secara afektif atau sikapnya, klien mampu menyampaikan pendapat dengan asertif, mengendalikan emosi, gitu ya. Jadi menentukan tujuan khusus harus mencakup tiga aspek kognitif, psikomotor, dan afektif. Ya, oke. Tindakan keperawatan yang teman-teman lakukan, ya, teman-teman abaikan yang tindakan nurse spesialis. Kalau ini klien yang teman-teman rawat memerlukan ya, membutuhkan rujukan ke nurse spesialis, teman-teman tugasnya hanya merujuk saja. Kalau case-nya case yang sudah tidak bisa ditangani oleh teman-teman generalis. Ya. Tindakan tindakan itu ada tindakan pada klien ya atau remaja kalau dalam konteks ini, tindakan pada keluarga, ya, dan tindakan kolaboratif. Satu lagi, tindakan pada kelompok dan tindakan kolaboratif. Biasanya pada kelompok ini adalah untuk kasus-kasus risiko dan gangguan. Ya. Untuk kasus-kasus sehat, biasanya tindakannya itu hanya pada remaja dan pada keluarga. Kelompok itu biasanya lebih banyak ke risiko dan gangguan. Ya. Oke. Yang pertama tindakan pada remaja, karena ini adalah diagnosis sehat, berarti teman-teman hanya perlu mendiskusikan kemampuan, karya prestasi positif yang kurang, yang perlu ditingkatkan kan tadi. Teman-teman jangan lupa ya, pada kasus-kasus, kalau teman-teman memberikan asuhan perawatan pada klien ya, yang risiko mengalami gangguan jiwa atau sudah mengalami gangguan jiwa, atau sehat ya secara jiwa, teman-teman jangan lupa berikan pujian, reinforcement positif. Baik, Bapak sudah berhasil melakukan ini, sudah bagus, sudah cakep, sudah oke, gitu ya. Disertai jempol, misalnya di tepuk tangan, gitu ya. Itu akan meningkatkan kepercayaan dirinya, ya. Kita aja kalau dipuji senang, gitu ya. Apalagi mereka, ya. Yang kedua, diskusikan identitas diri yang dimiliki secara fisik, psikologis, termasuk cita-cita, ya, prestasi, kemudian keluarga, sahabat, gitu ya. Kemudian diskusikan norma dan peraturan yang berlaku dalam keluarga, sekolah, atau tempat umum, gitu ya. Diskusikan bahaya pergaulan bebas, sampai berikan pujian setiap keberhasilan yang diraih, gitu ya. Intinya, jangan lupa berikan reinforcement, ya jangan datar-datar saja, ya. Terus yang kedua, kita juga penting melakukan tindakan keperawatan pada keluarga, karena kalau kalau di masyarakat ya, karena ini sehat gitu ya, artinya ini ada di uh, masyarakat nih konteksnya ya. Perlu kita memberikan tindakan keperawatan pada keluarga ya.
jelaskan perkembangan yang harus dicapai pada saat remaja. Jadi ada tahapan perkembangan usia remaja. Apa-apa aja itu, ya sampaikan ke keluarganya, ya, bahwa pada usia remaja ini tugas perkembangannya. Jangan sampai keluarganya kaget kok anak saya begini karena belum tahu, ya, bahwa memang hal-hal yang terjadi pada remaja, ya, itu masih dalam konteks tahap tumbuh kembang remaja, ya. Itu yang harus dipahami juga oleh keluarga, ya. Oh, misalnya mereka perlu memperbanyak jejaring. Oh, mereka pada tahap remaja sudah mulai sedikit-sedikit gitu ya, belajar untuk mandiri gitu ya, dan lain sebagainya. Kok anak saya cuek ya sekarang, ya. Itu harus disampaikan ke keluarganya, ya. Kemudian latih cara memfasilitasi remaja untuk mengembangkan identitas dan kekhasannya, ya. Apa sih keunggulan yang dimiliki oleh si A? Oh, kita perlu latih dia untuk ini. Oh, dia jago main basket, gitu. Bagaimana cara kita keluarga memfasilitasi ini, ya? Apa yang perlu dilakukan oleh keluarga? Latih keluarga mendampingi remaja, ya. Ada beberapa kasus remaja yang dia dekat sama keluarganya. Ada juga yang tidak dekat sama keluarganya, malah menarik diri dari keluarganya. Ya, itu perlu dicari tahu. Ya, perlu dicari tahu kenapa. Makanya ada tindakan pada remaja dan ada tindakan pada keluarga. Ya. Nanti ada uh, strategi komunikasi yang keduanya harus bertemu. Kita fasilitator, ya. Ciptakan suasana keluarga yang melibatkan remaja. Ini kaitannya dengan kegiatan-kegiatan apa sih yang perlu dilakukan di keluarga tersebut yang remaja itu terlibat juga melakukan, ya. Diskusikan penyimpangan dan cara mengatasi serta pelayanan kesehatan jika, ya, ini jika terjadi penyimpangan. Nih, pada kelompok, ya. Edukasi kelompok remaja. Kenapa perlu diedukasi? Karena praktik kesehatan yang keliru pada remaja itu bermulanya dari pertemanan, pergaulan, gitu ya. Sehingga kita perlu mengedukasi kelompok remaja. Misalnya ya, remaja dengan risiko obesitas, gitu, atau remaja di sekolah, gitu ya, supaya mereka tetap fit, tetap prima, tetap sehat, gitu ya. Apa yang perlu kita berikan edukasi, ya. Lalu kelompok orang tua yang memiliki anak remaja, ya. Nah, itu untuk diagnosis sehat. Intinya, key poinnya untuk diagnosis sehat adalah tidak ada data-data maladaptif, ya, yang tersampaikan secara subjektif maupun objektif, ya. Nah, yang kedua, ya, diagnosis risiko. Ya. Ini belum pernah, uh, jarang teman-teman terpapar dulu, ya. Tapi sekarang kan sudah berubah. Ilmu keperawatan jiwa semakin tiap tahun berkembang, gitu ya. Ada evaluasi yang akhirnya makin menyempurnakan. Contohnya, gitu ya, ada diagnosis fisik, ya. Artinya tidak punya masalah fisik, masalah kesehatan fisik yang akhirnya akan mengaruhi kesehatan jiwa. Itu intinya, ya. Contoh diagnosis risiko, ya, dari segi fisiknya, ya, nyeri akut, ya. Coba deh kalau teman-teman lagi nyeri, ya, apa aja teman-teman keluar tuh, binatang segala macam, ya. Terus meringis, ya, kemudian apalagi menghindar. Ya, data-data seperti itu, ada data-data kaitannya dengan psikologis, ya. Risiko jatuh, hipertermi, sampai dengan hambatan mobilitas fisik. Jadi jangan heran nanti
Kalau teman-teman uji kompetensi di soal keperawatan jiwa muncul diagnosis begini, ya. Teman-teman hanya perlu mempelajari batasan karakteristik data mayor minornya saja, ya. Nih, diagnosis risiko, ansietas, gangguan citra tubuh, harga diri rendah situasional. Ya, ingat ya, situasional. Ada situasi tertentu yang membuat harga diri klien tersebut rendah. Dia tidak bisa berinteraksi dengan orang lain. Ya, ketidakberdayaan, keputusasaan, duka cita, distres spiritual. Ya, jadi nggak ujuk-ujuk cuma 7 aja. Banyak ya diagnosis keperawatan jiwa. Nih, kita contoh ambil ansietas ya. Ansietas secara operasional didefinisikan sebagai perasaan was-was, khawatir, takut yang tidak jelas atau tidak nyaman, seakan-akan terjadi sesuatu yang mengancam. Seakan-akan, garis bawah ya. Seakan-akan terjadi sesuatu yang mengancam. Sehingga dia cemas ya, was-was, khawatir ya. Ini resiko ya. Ansietas kalau tidak di-maintain dengan baik akan beresiko untuk menyebabkan seseorang mengalami gangguan jiwa. Ya. Makanya perlu dilakukan intervensi keperawatan untuk kasus-kasus ansietas. Ini biasa teman-teman lakukan di lapangan. Ya. Contoh, ya, ketika pasien pre-op, ya, atau pasien yang akan dilakukan tindakan-tindakan tertentu. Rasa cemas ada, tapi ada sesuatu yang teman-teman lakukan untuk mengatasi rasa cemas. Ya. Ya. Untuk memaintain supaya cemasnya tidak berlarut-larut, ya, cemasnya tidak menjadi sesuatu yang bumerang sehingga menghambat intervensi lainnya. Ya. Secara data mayor ya, subjektif, pasien akan mengeluh sakit kepala. Ya, mulai terjadi ya gangguan fisiologis, ya, gangguan fungsi ya, sistem tubuh. Yang kedua, mengeluh tidak nafsu makan, ya, merasa lemas. Nanti lihat ya, kalau teman saya selalu ngomongnya uji kompetensi, uji kompetensi, uji kompetensi. Karena goalsnya teman-teman perawat generalis adalah lulus nurse dan lulus uji kompetensi sehingga teman-teman nantinya akan mendapatkan surat tanda registrasi. Saya akan selalu ngomong uji kompetensi. Ya, mau teman-teman bosan terserah. Yang jelas saya memotivasi teman-teman agar nanti pada saat uji kompetensi menemukan data ini teman-teman sudah bisa menganalisis, ya. Merasa lemas dan khawatir, ya. Secara objektif pasien tampak gelisah, mukanya tampak tegang, sulit tidur, gangguan pencernaan. Artinya teman-teman, untuk mendapatkan data-data ini, nah ya, sebentar. Untuk mendapatkan data-data ini, ya, teman-teman harus mengkajinya lebih dalam. Kaji lebih dalam. Memang mengkaji klien dengan risiko gangguan jiwa atau pasien-pasien yang kondisinya begini nih, kondisi cemas, ya, itu perlu effort lebih. Karena kadang-kadang tidak tersampaikan ke kita. Kalau tidak tersampaikan, ya bukan berarti datanya nggak ada. Ya, kan bisa kita lihat, bisa kita observasi. Ya, kita lihat secara objektif. Ya. Lalu data minornya, ya, secara subjektif dia akan mengeluh takut, aduh takut sus, gitu. Belum pernah di operasi, belum pernah saya dirawat, misalnya. Mengeluh cepat lelah, merasa tidak berdaya. Lalu secara objektif pasiennya tampak gemetar, menangis, aktivitas sehari-harinya jadi terbengkalai dan sulit konsentrasi. Ini maaf saya akan buat intronya dulu sebelum saya bahas risiko bunuh diri ya. Karena penting untuk teman-teman bisa mengenali batasan-batasan diagnosis.
menentukan diagnosis perawatan. Ini kondisi klinis terkait. Ada penyakit fisik, ya, diabetes mellitus contohnya, ya. Ada beberapa pasien yang udah, aduh, gula darah saya naik lagi nih. Stroke, hipertensi, kanker dan lain-lain. Kanker, ya, penyakit akut, postpartum dan rencana operasi, ya. Tujuan asuhan keperawatan, ingat, harus mencakup 3 aspek: kognitif, psikomotor dan afektif, ya. Bisa teman-teman baca kalau ini. Lalu tindakan keperawatan yang perlu kita lakukan, ada tindakan pada klien, pada keluarga, ya, dan tindakan kolaborasi, ya. Pada klien kita perlu kaji tanda dan gejala ansietas, menjelaskan proses terjadinya ansietas, gitu ya. Melatih cara mengatasi ansietas, ya. Apa sih alternatif yang ini yang bisa dilakukan oleh klien kalau mengalami ansietas, ya. Apakah semuanya ujuk-ujuk obat? Ya, kan tidak, ya. Ada masalah kesehatan yang bisa diatasi dulu tanpa obat-obatan, ya. Ada juga yang harus berbarengan, ya. Bantu klien untuk melakukan latihan sesuai dengan jadwal kegiatan. Ini tindakan pada keluar, bisa teman-teman baca, ya, kalau yang ini, ya. Tindakan kolaborasi ini melakukan kolaborasi dengan dokter menggunakan ISBAR dan TBAK, ya. Introduction, ya. Terus apa ini? Situation, background, ya. Hasil analisis dan rekomendasi. Tulis, baca dan konfirmasi, ya. Memberikan terapi obat pada klien sesuai dengan advice, ya. Mengobservasi manfaat dan efek samping obat. Ya, ini pekerjaan kolaborasi kita. Artinya, ketika obat sudah diberikan, kita perlu mengobservasi, ya, apakah obat ini lebih besar manfaat atau efek sampingnya. Beberapa obat, ya, punya efek samping tertentu, tapi kita lihat, oh, ternyata manfaatnya lebih besar daripada efek samping, ya. Biasanya, ya, dokter akan menuliskan meresepkan obat yang dia itu meniadakan efek samping obat tertentu, ya, atau mengurangi, ya. Discharge planning, ya. Kalau dia dirawat, ya, teman-teman perlu mempersiapkan apa sih yang perlu dilakukan oleh keluarga ketika klien sudah di rumah, ya. Teman-teman perlu menjelaskan rencana persiapan pasca rawat di rumah, keluarganya ngapain, ya, pas kliennya ngapain, itu perlu disampaikan. Kadang-kadang perawatnya hanya ngejelasin obat, itu yang keliru. Bu, obatnya ini ada 5, gitu ya. Metilprednisolon diminum bla 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 bla, fungsinya untuk ini asam mefenamat, fungsinya bla bla bla, ya, cara minumnya bla bla bla, ya, dijelasin obat aja, ya, tidak menjelaskan tentang peran keluarga, ya, dalam merawat klien di rumah, ya, peran klien, ya, dalam mempertahankan agar tetap sehat dan menyampaikan kontrolnya kapan, ya, menjelaskan rencana tindak lanjut perawatan pengobatan, melakukan rujukan ke fasilitas kesehatan. Rujuk balik, ya, ini. Evaluasi adanya penurunan gejala. Kalau tadi pasiennya cemas, berarti adanya penurunan, ya, tanda dan gejala cemas yang tadinya misalnya apa nih? Yang tadinya dia gelisah jadi tidak gelisah lagi. Yang tadinya cepat lelah dia makin fit. Yang tadinya menangis dia udah enggak lagi. Ya, lebih rileks. Ya. Kemudian peningkatan kemampuan klien mengatasi ansietas sesuai apa yang sudah kita ajarkan sebelumnya. Peningkatan kemampuan keluarga dalam melawat klien dengan ansietas. Ya. Ini rencana tindak lanjut, ya. Teman-teman bisa rujuk atau
teman-teman bisa rujuk ke fasilitas layanan uh, kesehatan ya, atau ke praktik mandiri nurse spesialis jiwa. Ada Pak, memang begitu. Ada, ya ada. Ini diagnosis gangguan jiwa ya. Kalau dulu teman-teman hanya taunya risiko perilaku RPK, halusinasi, waham, harga diri rendah kronik, isolasi sosial, defisit perawatan diri, dan risiko bunuh diri. Dua ini belum teman-teman terpapar sebagai diagnosis gangguan. Tapi ini saya perkenalkan. Kalau dia, oh ya tadi untuk menentukan diagnosis risiko ya, artinya ada faktor risiko. Harus ada data faktor risiko ya, diagnos data-data risiko. Artinya kalau ini pasien ada mengalami kondisi ini ya, akan beresiko apa gitu ya. Artinya kalau teman-teman mau angkat diagnosis risiko harus ada faktor risiko, itu intinya ya. Nah, kalau diagnosis gangguan, ini data yang muncul semuanya maladaptif. Ya. Semuanya data-data yang perlu penanganan segera. Ya, data-data maladaptif. Ya, salah satunya adalah risiko bunuh diri. Ya. Sebetulnya pada kasus-kasus bunuh diri tidak ujuk-ujuk langsung bunuh diri, itu enggak. Ada prosesnya. Ya. Orang yang melakukan bunuh diri ya biasanya apa ya, menyampaikan sign, isyarat minta tolong, isyarat butuh pertolongan. Ya. Cuma kadang-kadang orang terdekatnya tidak peka, ya. Caregivernya nggak peka, orang-orang terdekatnya nggak peka dengan isyarat minta tolong yang disampaikan oleh klien tersebut. Contohnya ya, nih, ini nih, mengungkapkan kata-kata tolong jaga anak saya ya, karena saya akan pergi jauh. Itu sebetulnya kalau kita peka, sign ya, tanda bahwa dia butuh pertolongan. Kenapa ya dia sampai terlontar kata-kata kalimat seperti itu? Segala sesuatu akan lebih baik tanpa saya. Nah, itu sign ya, harus jeli, harus dikaji lebih dalam lagi ya. Saya mau mati, apalagi sudah mengungkapkan saya mau mati, jangan tolong saya, biarkan saya tidak mau ditolong. Ini sudah lebih dalam lagi, ya. Butuh orang-orang terdekat untuk mendampingi setiap saat, ya. Untuk kasus-kasus bunuh diri, ya, seyogyanya biasanya ada sign sebelum kejadian, ya. Itu yang harus kita perhatikan sama-sama ya, perhatikan sama-sama. Yang kita tuh harus peka gitu ya. Sebagai perawat apalagi ya, biasanya perawat cukup peka untuk uh, menangkap informasi apapun yang disampaikan secara subjektif dari kliennya ya. Rentan terhadap menyakiti diri sendiri dan cedera yang mengancam jiwa. Tindakan mengakhiri hidupnya berupa isyarat. Nih, garis bawahi kata isyarat, ancaman. Kalau kamu ini nanti saya ledakin nih, ya. Dan percobaan bunuh diri. Penyebabnya bisa karena stres yang berlebihan, ya. Masalah gangguan jiwa itu kan terjadi karena adanya stresor sebetulnya, ya. Nah, cara klien merespon stresor tersebut bisa sifatnya adaptif, bisa sifatnya maladaptif. Makanya ada rentang uh, adaptasi klien ya. Kalau dia
merespon stresor tersebut secara adaptif, dia akan bisa beradaptasi dengan kondisi-kondisi yang dia alami. Beda halnya dengan yang maladaptif, ya. Kalau tidak di-maintain dengan baik, akan terjadi masalah kesehatan yang terjadi secara kontinu berkelanjutan yang akhirnya membuat kliennya itu ya beresiko untuk bunuh diri misalnya, ya. Gangguan konsep diri, kehilangan dukungan sosial. Ini banyak terjadi kasus-kasus yang begini, ya. Nggak ada support system, gitu ya. Dia ngerasa sudah berupaya melakukan secara optimal versinya dia, tapi tidak menghasilkan sesuatu yang dia harapkan, dan ditambah lagi tidak ada support sistem dari lingkungan sekitarnya, lingkungan sosialnya, ya. Sehingga itu akan menjadi stresor yang semakin membuat dia terpuruk, ya, yang sampai akhirnya memutuskan untuk melakukan percobaan bunuh diri. Kejadian negatif dalam hidup, ini jelas ya, trauma masa lalu, ya, yang dia itu nggak bisa move on, keingat terus, ya, nyakitin banget, ya. Penyakit kritis ini juga, ya. Saya kayaknya udah nggak ada harapan lagi deh, udah nggak bisa sembuh nih sakitnya. Ini gara-gara ini, gitu ya. Menyalahkan diri sendiri, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan diri sendiri. Perpisahan atau perceraian, kesulitan ekonomi, ya, banyak kasus. Ada satu keluarga misalnya meninggal minum racun karena bla 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 bla. Banyak di media sosial, ya, yang kita biasa tonton, ya, kasus-kasus seperti ini, ya. Korban kekerasan, riwayat bunuh diri, dan keluarga, ya. Ini tanda dan gejala. Data mayor secara subjektif akan ada si klien mengungkapkan kata-kata, tolong jaga anak saya ya, saya akan pergi jauh. Itu isyarat, kode, ya. Kode bahwa orang ini butuh bantuan sebetulnya, ya, butuh bantuan profesional kesehatan supaya jangan terjadi ini kasus bunuh diri. Segala sesuatu kayaknya lebih baik deh nggak ada saya, itu misalnya, ya. Terus mengungkapkan kata-kata mau mati, ini udah perlu bantuan, ya, udah perlu bantuan profesional kesehatan. Memberikan ancaman akan melakukan bunuh diri. Kalau ini saya akan gini, ya. Mengungkapkan rencana ingin melakukan bunuh diri, ya. Secara objektif kliennya tampak murung, tidak bergairah, ya. Perawat harus peka dengan uh, apa namanya, data-data ini, ya. Perawat harus peka. Pasiennya banyak diam, menyiapkan alat untuk melakukan bunuh diri, gitu ya. Kalau orang awam, ya, biasanya tidak sepeka profesional kesehatan karena keterbatasan informasi kesehatan yang mereka terima, ya. Tapi harapannya profesional kesehatan ini, ya, harus jauh lebih peka karena dia sudah punya basic, ya, sudah punya pengetahuan yang mumpuni di bidang kesehatan, ya, walaupun tiap orang beda, ya, tapi kepekaan ini perlu teman-teman latih, ya. Ketika teman-teman bekerja di fasilitas layanan kesehatan, ya, teman-teman perlu untuk melatih kepekaan, ya. Biasanya perawat yang saya lihat, ya, di hampir semua rumah sakit, ya, perawat-perawat di Indonesia itu sudah peka sih, ya, dengan kebutuhan klien. Tanpa klien sampaikan pun biasanya dia sudah tahu ini klien butuh ini, ya. Apalagi klien bisa menyampaikan, itu akan lebih baik, ya. Banyak diam, membenturkan kepala, menjatuhkan kepala dari tempat yang tinggi, melakukan percobaan bunuh diri secara aktif dengan berusaha memotong nadi, ya,
menggantung diri, dan meminum racun. Ya, pengkajian risiko bunuh diri itu menggunakan instrumen yang namanya SIRS, SIRS ya. Saya nggak baca bahasa Inggris, belepotan ya, belepotan. Bisa teman-teman baca ya ini ya. Yang penyimpulannya adalah seperti ini, ya. Nanti saya akan kasih lihat instrumennya seperti apa, ya. Kalau total skornya adalah 0, berarti tidak ada ide bunuh diri yang lalu dan yang sekarang. Kalau skornya 1, tidak ada ide, ancaman, dan percobaan bunuh diri. Tapi kalau ada skornya 3 dan 5 sampai 5, dah. Mulai dari waspada, warning, dan lain sebagainya. Apalagi sampai ada percobaan bunuh diri. Ya, itu sudah langsung segera tangani, baik oleh profesional kesehatan maupun melibatkan keluarga. Ya, kalau di keperawatan jiwa perlu pelibatan keluarga, apalagi kalau di masyarakat. Ya, biasanya di rumah sakit juga kita libatkan keluarganya. Ya, pada saat keluarganya itu visit, ya, ada intervensi keperawatannya yang perlu kita lakukan keluarga. Cuman, ya, pertanyaan saya kenapa porsinya lebih banyak klien daripada uh, keluarga? Ya, porsinya lebih banyak klien, ya, atau bahkan kadang-kadang ada beberapa case yang kliennya aja, keluarganya tidak dilibatkan. Itu salah, ya. Keluarga perlu dilibatkan, ya. Ada batasan pelibatan keluarga yang perlu teman-teman diskusikan dengan keluarga, ya. Dengan klien ya harusnya sama-sama nih, klien iya diintervensi, keluarganya iya diintervensi. Karena kalau keluarganya tidak diintervensi, yang tadinya tidak mengalami gangguan jiwa, karena melihat ya anggota keluarganya mengalami gangguan jiwa, di treatment ya kesehatan jiwanya ya, dia akhirnya gangguan jiwa. Ya, kita akan mencegah sebetulnya ya di keluarga ini ya, biar dia minimal bisa ya bisa beradaptasi dengan kondisi dia saat ini. Karena melihat anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa itu stresor untuk keluarganya. Jangan sampai stresor ini menjadi penyebab anggota keluarga lainnya mengalami gangguan jiwa. Jangan, ya. Makanya perlu diintervensi klien dan keluarga. Ya. Ini data secara minor ya, mengungkapkan isyarat untuk melakukan bunuh diri tapi tidak disertai ancaman melakukan bunuh diri. Mengungkapkan perasaan bersalah, aduh saya no 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 no, no. Sampai nangis, marah, putus asa, tidak berdaya, ya. Garis bawahi kata tidak berdaya. Kalau sampai terjadi bunuh diri itu berarti dia udah nggak mentok, ya, nggak ada solusi lagi. Ya. Makanya untuk kasus-kasus seperti ini perlu kepekaan agar kita bisa ya memberikan intervensi yang tepat, ya, melibatkan keluarga, mengungkapkan hal-hal negatif tentang diri sendiri yang menggambarkan harga diri rendah. Secara objektif, kontak mata kurang, tidur kurang, mondar-mandir, banyak melamun, terlihat sedih, menangis terus-menerus. Ya. Perasaan bersalah yang berkepanjangan, ya. Perasaan marah yang berkepanjangan, ya. Trauma masa lalu, ya. Diagnosis medis terkait depresi, skizofrenia, penyalahgunaan nafsa, dan penyakit terminal. Asuhan ini sering nih terjadi ya, penyakit-penyakit terminal. Udah mentok, saya kayaknya nggak bisa ini lagi deh, lebih baik saya mati aja. Ada kata-kata secara subjektif seperti itu yang disampaikan oleh kliennya. Tujuan asuhan perawatan ya, secara kognitif klien mampu menyebutkan penyebab risiko bunuh diri, menyebutkan tanda dan gejala, menyebutkan akibat yang ditimbulkan dari bunuh diri, menetapkan harapan masa depan, aspek positif dan kemampuan diri. Dia bisa mengkaji, gitu ya. Oh saya ternyata bisa ini. Sebutin ya, ibu apa kelebihan ibu? Apa yang bisa ibu lakukan? 1, 2, 3, 4, 5. Ya kita bareng-bareng sama kliennya. Ada 10 kelebihan ibu. Ya.
Coba yang keluarganya apa, nah bla 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 bla, gitu ya. Ibu, ini banyak. Gitu ya. Mari kita lakukan yang pertama dulu. Ya, ada proses yang seperti itu. Mengendali secara psikomotor, mengendalikan lingkungan yang aman. Ya. Melatih diri berpikir positif, menggunakan kelompok, melakukan aspek positif. Secara afektif, bisa teman-teman baca ya, merasakan manfaat diri, merasa hidup lebih optimis. Ya, tindakan keperawatan pada klien seperti ini. Pada saat pengkajian, teman-teman kaji tanda gejala risiko bunuh diri, penyebab dan kemampuan mengatasinya, diagnosisnya, jelaskan proses terjadinya risiko bunuh diri, dan akibat serta skor intervensi bunuh dirinya. Berapa itu perlu disampaikan. Mengamankan sorry, itu perlu didokumentasikan, ya, dan disampaikan kepada rekan kerja kita, ya, mitra kerja kita. Mengamankan lingkungan dari risiko bunuh diri, lingkungannya yang aman, ya. Artinya tidak ada alat atau bahan yang membuat uh, apa namanya, keinginan bunuh diri itu terrealisasikan. Contohnya hal sederhana ya, kalau di rumah sakit apa namanya, hand sanitizer, bisa nggak ini merealisasikan keinginan bunuh diri? Bisa. Ini perlu diamankan nggak? Perlu, perlu. Orang yang punya keinginan bunuh diri, apapun akan dia lakukan untuk merealisasikan keinginannya. Makanya kita penting untuk mengamankan lingkungan dari risiko bunuh diri. Apa yang membuat yang berisiko untuk orang bisa terrealisasikan bunuh dirinya, itu kita tarik, ya, kita bawa. Jangan ada di ruangan itu. Nah, apalagi pisau segala macam, gitu ya. Hal-hal sederhana ya, hand sanitizer seperti ini. Sorry ya, saya tutupin nih mereknya, nggak boleh ada merek ya. Membangun harapan masa depan, latih cara mengendalikan dorongan bunuh diri, memberikan motivasi, ya, kemudian mengendalikan dorongan bunuh diri, minta klien menghubungi caregiver dan tenaga kesehatan jika tidak dapat mengendalikan dorongan bunuh diri. Gitu ya. Ya, ada isyarat minta tolong. Ya. Berikan pengawasan ketat dan terkendali jika klien tidak dapat mengendalikan dorongan bunuh diri. Ya. Ini tingkat observasi bunuh diri yang nanti akan saya share juga, ya. Skor 1, observasi umum minimal setiap 60 menit sampai dengan skor 4. Kalau udah skor 4, ini observasi ketat. Ya, keluarganya atau caregivernya harus melekat setiap saat, harus selalu bareng. Ya. Lengah dikit, dah terrealisasi itu keinginan bunuh dirinya klien. Ini tindakan pada keluarga, kaji masalah klien yang dirasakan keluarga dalam merawat klien sampai dengan menjelaskan tanda dan gejala risiko bunuh diri, ya, yang lebih ke apa namanya, tanda dan gejala kalau klien yang ingin bunuh diri itu tidak dapat mengendalikan dorongan bunuh dirinya. Itu teman-teman perlu sampaikan. Ini perlu memerlukan rujukan serta follow up ke Paskes, ya, secara teratur, ya. Lalu penting juga nih melibatkan seluruh keluarga, menciptakan suasana yang positif di keluarganya. Misalnya ya, saling memuji, kemudian saling mendukung dan saling peduli, ya. Hal-hal positif yang ada di keluarganya. Makanya penting juga untuk keluarga mengenali apa sih aspek positif yang ada di keluarga saya, yang kami itu perlu kembangkan ya di keluarga kami, gitu misalnya ya. Ini tindakan kolaboratif. Tetap ya komunikasi dengan dokter menggunakan ISBAR dan TBAK, ya. Memberikan program terapi, ya. Ingat ya prinsip 8 benar ya. Kalau teman-teman memberikan obat-obatan, ini pasti sih kalau di fasilitas layanan kesehatan ini pasti. Biasanya ada lembar checklist ya untuk benar obat, ya. Mengobservasi manfaat dan efek samping. Ini disease planning sama ya, kurang lebih dari yang sebelumnya saya sampaikan. Ini evaluasi adanya penurunan tanda gejala risiko bunuh diri,
peningkatan kemampuan klien mengatasi resiko bunuh diri, peningkatan kemampuan keluarga dalam merawat. Ya, ini RTL-nya, bisa teman-teman baca. Nah, ini juga yang penting teman-teman pahami ya. Sorry, ini belum saya edit nih. Ini risiko bunuh diri ya, bukan risiko saya edit ya. Risiko bunuh diri. Ya. Ini SP. Teman-teman pasti sudah terpapar ya dengan strategi pelaksanaan ya. Strategi pelaksanaan komunikasi, baik itu perawat dengan klien, perawat dengan keluarga, dan perawat dengan dokter, atau perawat dengan klien dan keluarga. Nih, contohnya ya, standar pelaksanaan komunikasi dengan keluarga ini SP1, bunuh diri. Nah, di dalam SP ini tahapan komunikasi semuanya harus ada, mulai dari fase orientasi, fase kerja, dan fase terminasi. Di fase orientasi ada salam terapetik, ya. Teman-teman menyampaikan selamat pagi, memperkenalkan diri, senang dipanggil apa, dari mana, gitu ya. Kemudian si kliennya itu namanya siapa, senangnya dipanggil apa, gitu ya. Lalu evaluasi validasi, ya. Bagaimana perasaan ibu hari ini? Apakah ada yang sakit? Evaluasi validasi, ya. Sudah pernah dibawa ke puskesmas belum? Bagaimana hasil yang disampaikan oleh petugas puskesmas? Apakah sudah ada perubahan? Evaluasi validasi. Barulah kontrak. Baik, saya akan melakukan pemeriksaan terhadap keluarga ibu. Ya. Oh, ini SP satu keluarga ya. Waktunya kurang lebih 30 menit. Apakah ibu setuju? Kita lakukan di sini saja ya, Bu. Oke. Complete. Fase orientasi masuk ke fase kerja. Fase kerja adalah proses ya, proses keperawatan, mulai dari mengkaji ya. Kaji identitas keluarga. Contohnya seperti yang di layar ya. Lalu pengkajian indikator sehat keluarga, ini konteksnya di keluarga ya, di masyarakat. Ya, kesimpulannya baik Ibu, berdasarkan beberapa pertanyaan tadi ya, bisa saya simpulkan bahwa bla 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 bla. Ya. Untuk masalah tersebut, saya akan latih Ibu ya, bla 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 bla. Gitu ya. Saya akan latih Ibu ya, agar Ibu bisa merawat anak Ibu. Misalnya kalau yang sakit adalah anaknya. Dengan yang pertama ya, latihan hipnotik 5 jari namanya, Bu. Saya akan peragakan, nanti Ibu coba ulangi ya. Ayo ulangi latihan, tarik napas dalam, tutup mata, kosongkan pikiran, napas biasa, fokus pada napas ya. Bla 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 bla. Sampaikan SOP-nya ya. Di sini kaitannya dengan SOP. Sederhanakan SOP. Ya, jangan teman-teman ngomong seolah-olah teman-teman lagi berkomunikasi dengan profesional kesehatan lain atau sejawatnya teman-teman. Beda, ya. Yang teman-teman hadapi sekarang adalah keluarga, ya, keluarga orang awam, ya, yang artinya segala sesuatunya harus disederhanakan menggunakan pendekatan di masyarakat, pendekatan keluarga. Jangan sampai teman-teman ngomong panjang kali lebar tapi keluarganya nggak ngerti, ya. Sederhanakan SOP-nya ya, kalau bisa dipersingkat dengan bahasa-bahasa yang sederhana yang mudah dipahami oleh keluarga ya. Setelah latihan dilakukan, SOP dijelaskan, buat jadwal sama keluarganya. Bu, saya kan sudah latih teknik ini. Nah, teknik ini harus Ibu latih terus. Ya, harus Ibu lakukan terus. Kita buat jadwal ya. Masukkan dalam jadwal kegiatan harian keluarga ya. Kan harapannya kalau di keluarganya, di keluarga yang sebagai caregiver mampu merawat anaknya yang mengalami masalah kesehatan jiwa. Kita nggak standby 1 kali 24 jam. Ya, sifatnya kita follow up. Misalnya seminggu berapa kali
ya, atau seminggu sekali atau bagaimana ya jadwalnya, tergantung kesepakatan dengan keluarga. Oke. Setelah melakukan strategi komunikasi dengan keluarga, kita juga melakukan SP1 dengan klien. Ya, sorry. SP1 dengan klien. Udah kan dengan keluarga ngobrol tadi, kita ngobrol lagi dengan klien maksud saya ya. Oh, sama, pasti orientasi juga. Ada salam terapeutik, evaluasi validasi dan kontrak ya. Kontrak meliputi apa yang akan kita lakukan, tujuannya ngapain, waktunya dan tempatnya di mana, gitu ya. Barulah pas kerja teman-teman jelaskan prosedurnya ya, mulai dari mengkaji penyebab uh, risiko bunuh diri ya. Misalnya kalau dalam konteks ini tidak ada harapan, apa peristiwa yang menyebabkan, namanya kebetulan Mas Tono ya, senang dipanggilnya Mas Tono. Mas Tono tidak ada harapan ya. Apa yang Mas Tono pikirkan terkait dengan peristiwa tersebut? Ya ingat ya, dengan klien yang mengalami gangguan jiwa, pertanyaannya tidak boleh yang langsung beruntun, yang langsung 5 kali babat, itu nggak boleh. Ya, jangankan orang yang gangguan jiwa, kita aja yang sehat kalau diberikan pertanyaan beruntun bingung jawabnya ya, apalagi apa namanya, klien dengan gangguan jiwa gitu ya. Satu-satu nanyanya, apakah yang Mas Tono pikirkan terhadap peristiwa tersebut. Mas Tononya jawab bla 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 bla, baik. Apakah ada keinginan atau ada ide untuk mengakhiri kehidupan, bla 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 bla. Biasanya sampai nangis pasiennya. Apakah pernah menyampaikan ancaman akan bunuh diri, bla 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 bla. Ya, satu-satu. Nanyanya satu-satu, jangan beruntun. Dan pertanyaannya kita poles, jangan yang medis banget, nggak ngerti pasiennya. Ya, jadi sesuai dengan yang Mas Tono sampaikan, maka Mas Tono ingin mengakhiri kehidupan. Kita masukkan ke skornya 2, ya, atau ada ide untuk bunuh diri. Ya, baik Mas Tono. Ada beberapa cara yang bisa Mas Tono lakukan. Nanti akan saya ajarkan ya, latihan cara menyusun rencana masa depan. Ya, ada diskusi lingkungan yang aman, diskusi harapan masa depan, mencapainya bagaimana, cara-cara mencapainya bagaimana, tahap demi tahap. Itu kita sampaikan sebagai SOP-nya ya, pasti kerja ya. Lalu masukkan jadwal latihan ya, kegiatan-kegiatan ini di dalam jadwal kegiatan harian pasien. Ya, baik. Kita sudah banyak ya melakukan bla bla bla. Oh, ada nih. Ada reinforcement positif, sorry. Tadi saya sampaikan ya bahwa setiap keberhasilan ya, ataupun ketidakberhasilan yang disampaikan yang terjadi pada klien yang kita tangani ya, berikan reinforcement positif. Bagus. Pertama, Mas Tono sudah melakukan ini, sudah bisa melakukan ini. Kedua, Mas Tono sudah berhasil melakukan ini. Ketiga, Mas Tono itu bagus sekali, Mas Tono. Ya. Lalu masukkan ya kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan tersebut ke dalam jadwal latihan kegiatan harian yang bentuknya adalah seperti ini. Ini bentuknya ya. Tulis nama pasien, nomor RM kalau di rumah sakit ya, dan ruang perawatan. Nah, ini kenapa mulai dari jam 5? Asumsinya adalah pasiennya jam 5 udah bangun. Ya, jam 1 udah tidur. Ya. Jam 5 pasiennya ngapain? Ini tanggal ya. Ini isinya cuma kode ini aja. M kalau pasiennya sudah bisa melakukan kegiatan ini secara mandiri. B kalau pasiennya sudah bisa melakukan ini dengan bantuan. C kalau tidak dilakukan. TM kalau tidak dilakukan.
ya. Ini harus terisi semua, ya. Pasien istirahat, bla 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 bla, sampai dengan pasien tidur kembali. Ya, harus disusun. Mas Tono, eh, latihan ini Mas Tono mau lakukan jam berapa? Gitu ya, misalnya. Jam segini deh, nurse itu. Bla bla bla. Ya udah. Di sini nanti tinggal diisi aja. Kalau dalam konteksnya adalah keluarga, yang mengisi di sini keluarganya yang melakukan, yang observasi ya, M bantuan atau tidak melakukan, ya keluarganya. Makanya kelibatan keluarga penting. Oke, balik lagi ke slide yang tadi. Lalu masuk fase terminasi. Fase terminasi ada evaluasi subjektif dan objektif. Secara subjektif, kita evaluasi bagaimana perasaan Mas Tono setelah kita latihan menyusun harapan dan rencana masa depan. Coba deh, Mas Tono sebutkan kembali langkah-langkah mencapai harapan Mas Tono. Bagus, tepat sekali Mas Tono. Jadi, bla 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 bla. Ya, untuk mencapai harapan Mas Tono secara bertahap ya, dimulai dari yang pertama, minum obat agar Mas Tono pulih kembali. Mari kita masukkan minum obat ke dalam jadwal kegiatan harian. Lalu ada rencana tindak lanjut klien. Kalau SOAP, P-nya itu P-nya klien, planningnya klien. Apa tindakan yang dilakukan oleh klien? Nah, lalu ada di bawah SOAP ada RTL nanti. Nah, RTL itulah yang tindakannya perawat. Setelah melakukan ini, kunjungan berikutnya ngapain? Ya, hari Rabu saya akan periksa lagi dan evaluasi manfaat kegiatan. Juga akan diperiksa oleh dokter. Jika dokter memberikan obat, akan kita latih cara minum obat yang benar. Semoga Mas Tono lekas sembuh. Saya permisi dulu ya. Selamat siang. Sudah. Lalu ini ada lanjutan SP tadi ya dengan keluarga, ke keluarganya lagi sampai dengan evaluasi validasi sama ya. Ada evaluasi validasi, ada fase terminasi juga dengan keluarga. Ini standar pelaksanaan komunikasi atau SP dengan dokter menggunakan tadi ISBAR dan TBAK. Introduction, dok, saya perawat anak misalnya ya. Saya telah melakukan home visit pada keluarga Ibu Mira di RTX RWX. Pada keluarga Ibu Mira terdapat klien gangguan jiwa yang dialami oleh anaknya. Mas Tono mengalami resiko bunuh diri. Ya. Jelaskan backgroundnya. Mas Tono telah mengalami resiko bunuh diri ini selama 1 tahun, dok. Mas Tono, asesmennya ya, Mas Tono mengalami risiko bunuh diri dengan perasaan bosan dan pikiran tidak harap, bla 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 bla. Sepertinya Mas Tono memerlukan obat, dok. Lalu dokternya bilang kan, ya apabila instruksinya lewat telepon, TBAK, ya tulis instruksi yang diberikan dok, saya tulis obatnya ya. Kemudian dibaca ulang, dok, Tono diberikan obat bla 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 dengan dosis bla 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 sebanyak bla 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 dan diminum ketika bla 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 bla. Konfirmasi kembali, saya konfirmasi ulang ya, dok. Tono diberikan obat bla 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 bla, dosisnya bla 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 dan diminum bla 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 kali per hari. Ya. Kalau tatap muka, tulis instruksi ya. Oh ya, biasanya kalau di CPPT dokternya sudah menulis swab ya. Di CPPT biasanya dokter sudah menulis soal, kita hanya perlu mengkonfirmasi, membaca ulang apa yang ditulis oleh dokter. Karena kalau di Indonesia sering kita temukan tulisannya nggak jelas, sementara nama obat banyak yang sama. Ya, dok, saya baca ulang ya dok, obatnya Pak Tono. Pak Tono mendapatkan obat, Mas Tono mendapatkan obat, bla bla bla, betul dok, dengan dosis bla bla bla, diminum bla bla bla. Dibaca sampai selesai,
baru konfirmasi. Saya konfirmasi ulang ya dok, obatnya Mas Tono, bla 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 bla, ya. Kalau pasiennya, dokternya langsung tatap muka, ya. Contohnya di kertas resep atau di CPPT. Nih, ada yang klien dan keluarga berbarengan duduk, ya, sama, pasiennya sama, ya, bisa teman-teman baca. Oke, ini template pengkajian ya. Pengkajian sama ya, nanti ya akan saya share format format pengkajiannya ya. Analisis data yang dianalisis adalah data subjektif dan objektif ya. Kaitkan dengan data minor ya, supaya teman-teman gampang untuk mendiagnosis. Aspek medisnya teman-teman tulis diagnosis keperawatannya yang ada di rekam medis oleh dokter DPJP. Terapi medis tulis, jangan hanya menulis nama obat ya, tapi tulis yang komplit ya. Halo peridol berapa miligram ya. Halo peridol 2 kali misalnya berapa miligram, PO, AC atau PC gitu ya. Sebelum minum, sebelum makan atau setelah makan, harus jelas ya. Dan terapi lainnya ya. Daftar masalah perawatan, tuliskan semua masalah perawatan disertai dengan data pendukung ya. Buat pohon masalah harus memuat yang pertama ya, penyebab, core, dan akibat ya. Penyebab, core, dan akibat. Contohnya seperti ini. Isolasi sosial ya, menyebabkan masalah halusinasi, gangguan perubahan sensori persepsi halusinasi ya. Ini core problemnya yang mengakibatkan terjadinya resiko perilaku kekerasan ya. Ingat core problemnya, bahwa oh si klien ini core problemnya ini ya. Ingat core problem. Itu yang harus teman-teman tangani ya. Daftar diagnosis keperawatan, formulanya itu PE ya. PE berdasarkan pohon masalah, dan harus teman-teman urutkan berdasarkan prioritas masalah ya, harus teman-teman urutkan. Kemudian rencanakan tindakan keperawatan, tulis inisial klien gitu ya, tulis nama ruangan, nomor rekam medisnya gitu ya. Ini contoh rencana tindakan. Diagnosis, tulis diagnosis keperawatan. Kalau ada kode domainnya, teman-teman tulis aja dalam kurung domainnya apa. Rencana tindakan ya. Sorry. Ini tujuan dan kriteria evaluasi di sini. Baru di sini rencana tindakan keperawatan. Ya. Secara kognitif apa harapannya teman-teman? Sorry, di sini harusnya TUM dulu ya. TUM. Barulah nanti turun ke TUK ini, TUK. Ya. Kriteria evaluasi isikan dengan indikator evaluasi. Kita bisa bilang si klien udah mampu bla 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 kalau apa? Indikatornya apa? Ya. Barulah di sini tindakan keperawatan pada klien, pada keluarga, pada kelompok, dan tindakan kolaborasi. Ya, ini contohnya ya. Risiko bunuh diri ya, klien mampu mengatasi risiko bunuh dirinya gitu ya. Tapi harus dilengkapi, karena tadi smart, harus dilengkapi spesifik ya. Setelah dilakukan intervensi keperawatan gitu ya bunyinya, pada siapa, selama berapa kali pertemuan atau sesi, satu sesi berapa menit. Nah, diharapkan klien mampu bla bla bla. Dengan TUK ya, ini kita bisa bilang klien sudah mampu mengatasi bunuh diri dari aspek kognitifnya bla bla bla, psikomotornya bla bla bla, afektifnya bla bla bla. Indikator untuk menilai bahwa ini sudah tercapai ini ya, terjadinya penurunan tanda dan gejala, peningkatan bla bla ya. Intervensinya bisa pada klien, pada keluarga, pada kelompok, dan kolaborasi. Jabarkan.
Ini implementasi dan evaluasi ya. Di sini tulis dengan kata kerja ya. Misalnya mengobservasi, mengkaji gitu ya. Lalu evaluasinya adalah SOAP. P di sini bukan planningnya perawat. Nah, itu yang membedakan asuhan keperawatan jiwa dengan asuhan keperawatan medikal bedah nih contohnya. Ya, kalau medikal bedah, planning ini adalah planningnya perawat. Tapi pada asuhan keperawatan jiwa, P di sini adalah planning untuk pasien. Pasiennya ngapain, gitu ya. Lalu RTL. Nah, RTL ini barulah uh, tugasnya perawat. Habis SP1 risiko bunuh diri. Berikut di sesi berikutnya ngapain? Ini isi di sini di rencana tindak lanjut. Ya, planning di sini ya isi dengan planningnya pasien. Setelah kita ajarkan ini, pasiennya ngapain berikutnya? Ya, harus dilakukan setiap hari kan, walaupun kita nggak ada di situ. Ya, itu yang kita teman-teman planningkan di sini. Lalu masukkanlah nama dan para petugas kesehatan yang melakukan kunjungan. Ya, sudah. Baik, teman-teman, itu saja materi dari saya terkait dengan asuhan perawatan pada klien dengan risiko bunuh diri. Gitu ya. Saya sengaja buat pengantar sebelumnya, ya, untuk diagnosis sehat dan diagnosis risiko, ya, karena saya ingin teman-teman mengenali ini. Soal uji kompetensi tidak hanya soal-soal cara mendiagnosis gangguan jiwa. Ya, diagnosisnya tidak hanya diagnosis gangguan jiwa, tapi tidak menutup kemungkinan nanti akan muncul diagnosis risiko dan diagnosis sehat. Ya, apalagi teman-teman ini adalah kompetensinya generalis, ya, supaya teman-teman punya pengetahuan tentang itu, ya. Baik. Sekian dari saya, teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika teman-teman nanti ada pertanyaan, teman-teman boleh sampaikan pertanyaan teman-teman melalui @link. Ya, saya akan upload video ini di @link. Silakan teman-teman lihat. Ya, videonya itu klik videonya itu langsung ngarahin ke YouTube, gitu ya. Artinya teman-teman, saya akan monitor kehadiran teman-teman melalui penonton di YouTube. Ya, kelihatan, ya kelihatan. Jadi bisa saya monitor, ya. Baik. Uh, Terima kasih atas hari ini. Selamat pagi menjelang siang. Selamat melakukan kegiatan kita masing-masing.